Pernah ketemu orang yang semangat banget pengen bisnis online sampai rela resign dari kerjaannya, tapi pas dijalanin mulai coba jualan online atau usaha online cuma bertahan beberapa bulan, habis itu gugur dan nyari kerja lagi. Dan ini banyak ya. Lalu apa sih penyebabnya? Oke, kita akan bahas ya. Ngobrol percuanan bareng Amsan edisi ke-10. Faktor pertama banyaknya bisnis online pemula yang gagal itu karena kurangnya pengetahuan dalam riset. Umumnya buat jualan online kita itu harus bisa riset dua faktor aja. Faktor pertama itu tentang target market atau target pasar nih. Yang pertama kita harus pahami itu sebenarnya bukan produknya, tapi untuk siapa dulu nih produk ini. Kira-kira kita mau jualan untuk siapa? Laki-laki atau perempuan? Usianya berapa? Kebiasaan mereka tuh apa? Setelah kita paham ke siapa kita jualan, nanti kedepannya ini nyiapin konten marketingnya gampang banget karena kita udah paham nih ya, kira-kira harga produknya kita tuh berapa, untuk siapa, lalu target market kita siapa, itu bisa kita masukin tuh di harganya tuh ya. Jadi udah enak lah risetnya lah ya. Kenapa udah enak? Karena kita tahu nih ya, kita mau jualannya ke jenis kelamin apa nih, lalu mereka tuh biasanya punya duit berapa, maka kita bisa nentuin harga yang produk kita cocok ke mereka tuh berapa. Nah itu yang pertama ya, riset target market dulu ya. Target market itu biasanya tadi faktornya ya, dari jenis kelaminnya apa, terus hobi mereka tuh apa, kebiasaan mereka tuh apa lah ya, atau demografi lah. Demografi itu mereka tuh ngumpul di mana paling banyak wilayahnya, itu juga bisa jadi target market kita. Atau yang biasanya penghasilan bulanan mereka rata-rata berapa. Contoh kita pengen jualan ke karyawan pabrik, maka kira-kira karyawan pabrik punya gaji berapa, kira-kira bisa nggak mampu beli produk kita. Nah gitu ya. Jadi itu yang pertama, target market dulu deh. Lanjut kita bahas faktor yang kedua, yaitu riset kompetitor atau pesaing. Jadi setelah kita tahu nih kita mau jualannya apa dan untuk siapa, kita harus riset pesaing kita dulu nih kayak gimana. Apa yang harus diriset? Gampangnya yang pertama, riset pesaing itu cara marketing mereka. Yang kedua itu tempat mereka jualan tuh di platform mana aja, di YouTube, di TikTok, di mana mereka cari tulis tuh ya. Yang ketiga pelayanan mereka tuh kayak gimana. Lalu yang keempat tuh harga produk mereka tuh berapa. Setelah kita dapat data-data tadi, nanti kita bisa tahu kira-kira produk yang nanti saya jual itu bisa menang atau enggak di bagian mananya nih. Dan kita bisa nyelipin value atau nilai tambah produk yang mau kita jual ke dalam produk tersebut. Jadi setelah kita paham tadi, kita bisa nyelipin tuh produk kita ke value-value produk yang enggak ada di kompetitor. Contoh di kompetitor pelayanannya jelek, kita bisa masih maksimalin pelayanan. Contoh di kompetitor ternyata tampilan gambarnya jelek, kita bisa nyiapin tampilan gambar yang lebih bagus. Contoh bahan marketingnya kita bisa lebih bagus nih. Nah itu, jadi bisa menambahin nilai tambah produk kita ke dalam produk itu ya. Jadi biar bisa menang dari kompetitor atau pesaing lah ya. Oke, sudah ada gambaran buat riset ini. Kalau mau ada yang ditambahin silahkan tuliskan di kolom komentar kira-kira apa lagi nih yang buat riset ini ya. Oke, kita lanjut untuk yang kedua, yaitu strategi marketing yang nggak maksimal atau biasanya itu setengah-setengah lah ya. Pembisnis pemula, penjual online pemula itu biasanya setengah-setengah mereka. Ini saya analogin ya. Sering banget saya temukan biasanya penjual online pemula itu terlalu angkuh dengan satu media atau metode atau platform lah yang mereka miliki. Contoh, mereka biasa main di Google, baik itu pakai Google gratisan ya, Google gratisan atau yang berbayar. Fokus aja di sana, tapi nggak lihat bahwa zaman itu lama-lama berubah. Mau nggak mau, kita tuh harus coba nih di sosmed atau di marketplace juga, karena sosmed dan marketplace juga penting. Begitupun sebaliknya ya. Orang yang main terus-terusan di sosmed dan di marketplace nggak mau ngelirik Google, padahal Google juga penting. Jadi banyak banget saya temukan hanya fokus di satu platform, padahal ya platform lain itu bisa kita integrasikan teman-teman ya. Lalu apa yang menyebabkan mereka fokus di satu platform? Karena bahasanya tuh ya saya cuman fokus di sini aja gitu ya. Terus kalau seandainya platformnya lagi sepi gimana dong? Kalau ternyata penjualan kita di platform tersebut lagi redup, lagi turun, itu gimana? Untuk itu kita sebagai pemula, saya dulu awal-awal saya selalu memberikan jangka waktu. Contoh kayak gini, saya pengen fokus untuk di Facebook Marketplace. Nah kira-kira berapa bulan saya ngulik nih ya. Kalau nggak menghasilkan dalam kurung waktu 1-2 bulan atau 3 bulan nih, bener-bener nggak ada penjualan dan nggak ada progres yang bagus, saya berhenti, saya langsung buka di tempat lain atau di platform lain, di TikTok atau di mana gitu. Jadi jangan dulu fokus ke satu seandainya itu tuh tidak menghasilkan secara signifikan. Ya nggak, penjualannya nggak turah-turah lah ya istilahnya gitu ya. Kalau udah turah-turah, jangan terlalu nyaman di sana tuh, harus pindah ke tempat lain. Takutnya yang turah-turah tadi tuh ada masanya loh bro. Kayak Facebook Marketplace kan dulu ramai banget, sekarang masanya udah enggak, kepindah ke tempat lain. Jadi lalu bangun di tempat lain tuh, jangan sampai nyesel nantinya teman-teman. Itu yang sering saya temukan tuh setengah-setengah, terlalu fanatik lah, atau terlalu saya udah fokus di sini aja deh, malas untuk belajar yang lain. Nah itu pertanyaannya tuh sering banget saya temukan tuh ya.
Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nggak bisa ngatur keuangan bisnis atau ya ini sering banget saya temuinya. Ini penyakit sepele tapi penting banget. Bikin banyak penjual online pemula jadi berhenti jualan online. Karena aduh nggak ada duit lagi nih, aduh nggak ada penghasilan lagi nih. Yaitu nggak bisa ngatur keuangan teman-teman. Jadi hati-hati sama yang namanya kebiasaan ngopi di kafe. Ini saya dulu ngalamin loh. Setiap ngopi aja minimal 30.000 sampai 50.000 tuh plus makanannya ya. Terus penghasilan belum stabil, ya kita tahu namanya pemula kan baru mulai bisnis, penghasilan juga belum stabil, market juga belum banyak kan. Kita udah gaya-gayaan nih, saya dulu juga gitu kok. Nongkrong di kafe, makan, wifi-an, nyari ide. Padahal itu penghasilan saya belum stabil loh bro, belum stabil, tapi ya itu emang udah habit ya, udah dari dulu tuh ya kayak gitu. Jadi itu mulai ngikis tuh pelan-pelan 50.000, 30.000. Kok kayak makin dikit. Penghasilan profit kita per bulan jadi kelihatan nggak besar gitu. Jadi penghasilannya kelihatannya minus. Karena apa? Karena jualan itu nggak kita pisah uangnya. Jadi uang yang harusnya kita jadiin modal, kita putar jadi modal, malah kita ambil buat kebutuhan makan sehari-hari kita. Harusnya kita target nih, oh ya saya makan per bulan kudu sekian doang nih, maka saya harus dapat sekian lagi buat memutar modal gitu. Ayo siapa yang kayak gitu cung? Bisa dilihat yang penyakitnya kayak gitu biasanya sampai sekarang usahanya masih di situ-situ aja. Karena keuangan yang harusnya ngegedein usaha malah dipakai buat makan terus-terusan. Bahkan kadang lebih gedean buat makan loh bro daripada buat modal pengembangan usahanya. Oke, itu yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat itu nggak ada komunitas atau mentor. Nah ini nih faktor terakhir yang sering dianggap sepele tapi penting loh. Kita itu manusia yang kadang semangatnya kadang naik, kadang turun, lesu, lesah gitu lah pokoknya mah. Oleh karena itu saran saya coba cari komunitas atau mentor yang memang bisa bantu kita buat terus semangat usaha atau setidaknya bisa sedikit memotivasi pas kita jatuh. Ya walaupun saya tahu motivasi utama itu dari diri sendiri bro, dari kita nih ya. Kalau kita ngelihat genteng bocor, token listrik tatut ya gitu, terus habis itu lihat beras habis, waduh itu motivasi paling utama. Tapi mentor dan komunitas juga penting. Kalau memang kita tipe orang-orang yang dikit-dikit lemes motivasinya dan gak bisa dimotivasi oleh beras habis, komunitas yang bisa jadiin. Oke, mungkin seperti itu aja. Sebenarnya masih ada banyak faktor lainnya, tapi di video ini saya rangkum aja jadi 4 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar kira-kira apa lagi penyebab banyak penjual online dan pembisnis online yang gagal jualan online bertahan di industri online ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.